Manusia terlahir sebagai makhluk yang luar biasa dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan yang kadang membuat sebagian orang terlena. Bahasa terdiam dalam heningan kesempurnaan. Ibarat bunga mekar di pagi yang indah. Tidak peduli embun membasahi. Dan sebuah mimpi untuk tetap mekar sepanjang hari. Tapi tidak untuk itu. Bunga indah harus layu saat tiba waktunya. Begitupun dengan takdir. Tuhan memberikan hal yang indah ini pada kami. Kami luar biasa dari yang biasa. Kami sempurna dari yang paling sempurna. Dan kesedihan kami bukan untuk dikasihani, tapi kami butuh kasih sayang. Sebenarnya namanya memang autis center ya, tetapi kita tidak hanya melayani anak-anak autis saja. Kita melayani semua anak yang berkebutuhan khusus, baik itu anak retardasi mental, CV, atau anak-anak yang berkebutuhan lainnya seperti anak hiperaktif, anak yang keterlambatan belajar, disleksia, itu semua dilayani. Tergantung dari masalah yang sedang dihadapi, tetapi memang yang lebih booming itu autis, makanya namanya di sebelah autis center. Nah, memang yang menjadi kendala kami di sini juga kurangnya kepekaan atau kurangnya rasa, mungkin bukan dikatakan tidak peduli ya orang tua, tetapi memang mereka masih malu untuk mengajak anak itu untuk datang ke sini. Mungkin juga bisa dikatakan seperti itu, tapi bisa juga karena mereka belum tahu mau diapain sih anak ini. Nah, itu yang maka misi kami di sini sebenarnya juga sama seperti orang yang lain, masih mensosialisasikan untuk orang tua itu mau datang, mau keluarlah dari kesembunyiannya, membawa anak-anaknya untuk berobat ke sini. Nah, program kami juga seperti tahun ini waktu Hari Autis itu kami ke jalan-jalan mensosialisasikan untuk anak-anak autis atau anak berkebutuhan khusus itu datang ke sini.
adalah merupakan sekolah rintisan pertama kali untuk SMP, khususnya untuk anak-anak autis. Nah, sekolah ini baru berdiri pada tahun 2014, pada tanggal 3 Maret tahun 2015 itu SK pendiriannya. Nah, kegiatan belajar mengajarnya kita mulai pada tahun ajaran baru, yaitu pada bulan Juli tahun 2014. Nah, fungsi daripada sekolah ini adalah untuk melengkapi kebutuhan daripada terapi autis center, sehingga anak-anak yang membutuhkan terapi dan dia membutuhkan pendidikan di SLB itu tidak ke sekolah lain, artinya dekat, sehingga komunikasinya juga bisa jelas. Hanya di sini tidak ditutup kemungkinan, artinya yang diterima di sekolah luar biasa autis center bukan hanya anak-anak yang memiliki maksud saya bukan hanya khusus anak autis, hanya juga menampung untuk anak-anak ABK yang mempunyai kebutuhan lain seperti anak tunarungu, anak tunadaksa, dan anak tunagrahita. Ini saja yang tidak kami buka di sini adalah untuk anak tunanetra, karena menyangkut daripada tenaga pendidiknya. Tenaga pengajarnya ini sekarang ini yang ada tenaga pendidikan luar biasanya yang S1 ini ada 3. Lalu rata-rata untuk basis pendidikannya adalah hampir seluruhnya adalah S1, hanya dia FKIP, bukan pendidikan luar biasa. Yang memiliki pendidikan luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi baru ada 3. Mahasiswa saat ini ada 45 yang benar-benar aktif sampai saat ini itu 43, yang 2 masih masa percobaan, artinya baru sosialisasi. Nanti seandainya memang sudah mantap baru kita kita masukkan ke data yang artinya data yang tetap. Untuk yang 2 ini masih sifatnya masih sosialisasi. Menghadapi siswa yang lebih sulit itu sebenarnya ada, cuma kita harus bisa membangkitkan kinerja kita aja lagi, Mas. Gimana mengaturnya, gimana mendidiknya di dalam kelas. Kan anak-anak ini kan sebenarnya emosional, Mas. Emosional. Jadi kita harus bisa membantu untuk mengurangi keemosional mereka. Itu seperti anak saya tadi kan, itu nggak bisa dilarang sebenarnya, cuma kita yang harus bisa mengaturnya. Kalau kita nggak bisa mengaturnya, anak-anak yang akan menjadi berontak sama kita. Ya dia sebelum di sini dia sih memang ada kemauan untuk sekolah. Jadi selama ini kami belum tahu kalau ada autis ini tuh. Kami diarahkan sama pembimbingnya ke sini. Sebelumnya ya anak ini ya bermain-bermain, main-main gitu. Daripada dia main-main kan lebih baik dia dimasukkan sekolah. Dari pertama sih dia memang tak biarkan membaur, jadi tidak terlalu susah adaptasinya. Mas kelas berapa? 4. Mama kepanjangan 5 siapa? Data Jayadi. Tuh lihat kakaknya. Enak sekolah di sini. Enak. Dimas diajar sama siapa? Ada Ibu Guru. Ibu gurunya siapa namanya? Siapa ini? Ini ibu siapa? Ibu Amel. Dimas senang belajar apa?
belajar untuk menentukan PI dan bina diri. Hari ini Oh, itu materi hari ini. Bilangan. Dimas suka pelajaran apa? Menggambar. Iya. Gambar. Ya. Ya. Gambar. Ya. Dapat. Dimas mau jadi apa, nak? Jadi pelukis. Jadi pelukis. Kalau pengertian autis itu bisa ada dua. Satu, ini anak, biasanya anak-anak kan enggak. Satu, ini anak memang sangat pintar. Yang kedua, dia memang tidak bisa. Ibaratnya itu untuk mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Jadi anak ini autis itu biasanya mereka sangat-sangat fokus. Salah seorang yang autis itu komposer musik klasik, Beethoven, itu dia autis. Namun dia fokusnya di musik. Ada yang bilang anak-anak autis ini disebut dengan face angel. Wajah-wajah mereka kan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi mereka hanya fokus dia di satu titik itu. Diganggu mereka akan marah, berontak. Seperti anak-anak yang mengalami tantrum. Tahu tantrum? Nah, tantrum ini perilaku saya pengen itu kata anak kecil. Tapi kalau tidak dikasih dia akan berguling-guling, menangis sejadi-jadinya. Itu perilaku tantrum. Mereka terlahir tak sesempurna kita. Yang bisa mendengar frekuensi suara dan menerjemahkan pada pemahamannya. Tuhan ternyata memberi mereka dunia sendiri. Yang bisa bicara dengan atau tanpa mengeja. Cita-citanya apa? Primo. Buka mata, hati, telinga, bahwa mereka harus kita kasih. Sebab ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain akan senantiasa terbukakan.